Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa idhin la yasma' wa da'atin la yustajabu laha ila an qala hadha al-kitab kitab Muhammad al-insan al-kamil ila qawlihi wa hadha rajulun akhar ja'ahu قبيل الفتح وكان عاقا مصرفا في هجومه وإيذائه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو سفيان بن الحارث ibn Abdul Muttalib. Kita melanjutkan kajian kita kemarin membahas tentang bagaimana sifat maafnya Nabi Muhammad SAW kepada semua orang yang senantiasa sering mengganggu dan nisni Nabi Muhammad SAW, seperti kisah Ikrimah, kemudian kisah Sofwan bin Umayyah yang telah kemarin kita bahas. Hari ini kita ngebahas satu orang lagi yang mana kita semua tahu ini adalah suami daripada Hindun, orang yang mencabik hatinya Rasulullah SAW, yang memakan jantung daripada dan memutilasi Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Dia punya suami. Suaminya ini termasuk orang yang menjadi pecong perang Badar. Sebagaimana kita sudah bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya Abu Sufyan ini bin Harits bin Abdul Muttalib adalah salah satu Quraisy yang kecicilan, yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Ketika itu disebutkan di sini, sebelum terjadinya Fatah atau Fathul Akbar, Fathul Makkah, sebelum terjadinya Fathul Makkah, dia mendatangi beberapa pembesar daripada umat Islam, karena sebelum ke Makkah itu umat Islam di perjalanan dari Madinah menuju Makkah, mereka bikin kemah dulu sebelum sampai ke kota Makkah. Nah, Abu Sufyan datang ke situ untuk menemui Nabi Muhammad, tapi nggak berani, karena kita tahu Nabi Muhammad wibawanya luar biasa. Akhirnya dia hanya menemui beberapa pemuka daripada umat Islam dan mengatakan bahwa saya di sini kita sebutkan, beliau mengatakan talabal idna alaihi faqala la hajatan li bihi wa qad hataka 'ardan. Aku enggak punya banyak-banyak kemauan karena aku tahu Muhammad telah menjadikan aku ini enggak ada wibawanya sama sekali di kota Makkah. Dan aku nanti di Mekah nggak bakal bisa mimpin lagi. Aku udah bukan Bani Hashim, bukan Quraisy lagi, dan aku udah nggak bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di Mekah. Jadi aku nggak punya hajat ke sini. Aku cuma pengen menyampaikan ini supaya Muhammad dengar. Kalau Abu Sufyan ini sangat membenci Muhammad, kata dia. Wa kana ma'a Abi Sufyan baniullah. Dia punya anak satu yang waktu itu ditenteng sama dia. Faqala wallahi la tunanna li aw la qadanna bi yadi bani hada lanadhabanna bil ardi hatta namuta hatashan wa ju'an, kata beliau. Aku punya anak satu-satunya sama istriku, dan aku nggak bakal pernah membawa anakku dan istriku kepada Muhammad. Mendingan aku sekarang jalan sama dia kemana tahu, biarin kami mati kehausan kelaparan di jalan, yang penting kami gak ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi dia merasa dirinya bisa menjatuhkan mental Nabi Muhammad SAW dengan dia bicara seperti itu. Dikiranya Nabi Muhammad SAW akan membalasnya dengan kejahatan. Kalau Nabi Muhammad sampai membalasnya dengan kejahatan pula, maka Abu Sufyan di sini sukses karena telah membuat emosi Nabi Muhammad SAW. Maka falamma balagha dzalika Rasulullah SAW raqalahu. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar kabar berita Abu Sufyan menyatakan perihal seperti itu, Nabi Muhammad justru melembutkan hatinya, mendoakan Abu Sufyan. Falamma lahu fadakhala alaihi wa 'afa anhu. Bahkan Nabi Muhammad SAW memaafkan perbuatan zalim sebelum-sebelumnya kepada Abu Sufyan dan diberikan ketenangan. Bahkan Nabi Muhammad memberi hadiah kepada Abu Sufyan, barang siapa orang Mekah yang mau aman maka masuk ke rumah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini merasa dirinya ini benar-benar diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika beliau membuat syair. Nah, si Abu Sufyan ini membuat syair, la umruka inni yawma ahmalu rayatan la taghlabu khayla lati khayla Muhammadi. Ketika dahulu di perang Badar aku membawa bendera yang mana aku yakin bendera ini dari Lati Tuhanku akan bisa mengalahkan pasukan daripada Sayyidina Muhammad SAW. Lakal mudallajil hayran adlamu laylahu
sebagaimana Muhammad menzalimi kami dengan membaiat Bani Madlaj pada malam hari di perang Badar, fahada awani hina ahda wahtadi. Tapi semua itu salah. Ternyata berkat Muhammad aku menjadi orang yang terselamatkan, justru karena Nabi Muhammad SAW memberikan aku suatu janji. Nabi Muhammad SAW memberikan keamanan, rasa keamanan kepada ahli Makkah, dan sedikit mengangkat derajatnya Abu Sufyan di depan kalangan orang-orang yang ada di kota Makkah pada masa tersebut. Ikhwani, di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang itu punya kadar. Nabi Muhammad tahu kadarnya Abu Sufyan ini nggak bisa dibawa orang. Makanya dia bilang, wahai Abu Sufyan, kamu tenang aja. Pokoknya kamu sampai Makkah, bilang ke ahli Makkah siapa orang yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Jadi Nabi Muhammad ini tahu cara apa? Cara mengambil hati setiap orang. Makanya Nabi Muhammad SAW nggak mikirin lagi Sayyidina Hamzah dulu dibunuh sama istrinya gimana. Nabi Muhammad nggak mikirin lagi dulu perang Badar gara-gara dia. Nabi Muhammad nggak mikirin lagi dulu perang Uhud gara-gara dia juga. Tapi Nabi Muhammad memaafkan semua kesalahannya. Karena Nabi Muhammad SAW wa ma arsalnaka illa rahmatan, kasih sayang full. Nabi Muhammad SAW isinya hanya kasih sayang. Maka ikhwani, segitu saja kisah kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua di sini punya sifat pemaaf, sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu memaafkan musuh-musuhnya. Karena memaafkan ketika kita mampu membalas, tapi justru kita memilih memaafkan, itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Maka mudah-mudahan semua hadirin yang hadir di sini tidaklah pulang dari sini kecuali bisa menambah sifat maafnya kepada orang yang banyak salah padanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidaklah pulang dari sini kecuali pulang membawa syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan pulang dari sini semakin cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian dari Al-Faqir, tidak bisa panjang lebar karena waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.